Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tiba di akhir dari bulan Oktober ini. Mari kita mengawali setiap aktivitas kita dalam renungan Gema hari ini. Kita mengawalinya di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur anugerah-Mu yang mengizinkan kami tiba di akhir bulan Oktober ini, dan anugerah-Mu yang kami percaya terus memimpin langkah kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Pimpin, ajar kami, biar Roh Kudus yang membawa kami mengenal Engkau dan firman-Mu. Di doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan Gema hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1-10 dengan tema Reformasi Masa Kini, Partisipasi Umat. Saya akan membacakan ayat 9 dan 10. Saya mendorong kita untuk membaca keseluruhan perikop ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Saudara, salah satu aspek yang sering dilupakan dari reformasi yang diperjuangkan para pendahulu kita adalah keimaman orang percaya. Keimaman orang percaya adalah salah satu hal yang diperjuangkan oleh Martin Luther untuk diwujudkan dalam gereja. Pada zaman Luther, umat Kristen umumnya tidak memiliki Alkitab. Alkitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani hanya dikenal oleh kaum rohaniwan saja. Pada akhir abad keempat dan awal abad kelima, barulah Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Akan tetapi jelas bahwa bahasa Latin bukan bahasa umum pada saat itu. Walaupun selanjutnya ada bagian-bagian Alkitab yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tidak ada terjemahan yang lengkap. Alkitab lengkap pertama dalam bahasa Inggris diterjemahkan oleh John Wycliffe yang hidup pada abad ke-14. Akan tetapi pembaca Alkitab dari non-rohaniwan masih sangat terbatas, dan sumber pemahaman umat tentang ajaran Kristen hanya bergantung pada ajaran kaum rohaniwan. Pada masa itu ketergantungan umat terhadap kaum rohaniwan menyerupai ketergantungan umat pada para imam dan para pemimpin agama, yaitu orang Saduki dan orang Farisi pada zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian pada Perjanjian Baru kita mengenal dan membukakan kepada kita suatu penggenapan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Imam besar kita membawa korban persembahan kepada Allah yang kudus, bukan hewan melainkan dirinya sendiri. Pengorbanan imam besar kita sekali untuk selamanya telah memimpin umat yang percaya kepada Allah menjadi imamat yang rajani. Karyanya di kayu salib telah menghilangkan pemisah antara kita dengan Allah yang kudus, sehingga setiap umatnya berhak menjalankan fungsi imam. Setiap orang percaya boleh menghadap dan berelasi langsung dengan Allah. Sekarang kita tahu bahwa setiap orang percaya dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus untuk melakukan tujuan Allah, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar, yakni Dia yang sudah membawa kita dari kegelapan dosa dan hukumannya kepada terang Allah yang ajaib. Reformasi Protestan adalah reformasi terhadap kritik keagamaan yang salah pada abad ke-16. Sekarang setiap orang percaya bisa menjalin relasi langsung dengan Allah tanpa perantara imam. Alkitab seharusnya dibaca dan dipelajari oleh seluruh umat, bukan hanya oleh kaum rohaniwan saja. Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman supaya seluruh umat bisa membaca dan mempelajari Alkitab. Sayang, setelah reformasi berlangsung lebih dari 500 tahun, masih banyak orang Kristen yang tidak pernah membaca dan mempelajari Alkitab, bahkan tidak pernah dan tidak bisa berdoa. Banyak orang Kristen yang memahami ajaran Kristen secara samar-samar saja, sehingga mereka bingung saat menghadapi pertanyaan dari orang-orang non-Kristen tentang iman yang mereka miliki. Alkitab adalah sumber utama kita untuk mengenal Allah dan perbuatannya. Setiap kita orang percaya harus berpartisipasi dan bekerja sama untuk memberitakan perbuatan Allah kepada dunia bagi kemuliaan Allah.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana keadaan gereja kita saat ini? Apakah para anggota gereja bersemangat untuk mempelajari Alkitab dan melayani? Apakah para rohaniwan dan para pemimpin non-rohaniwan bisa bekerja sama dengan baik dalam porsi kita masing-masing? Itu menjadi perenungan bagi setiap kita dalam menjalani hari ini dan sepanjang seminggu ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karya Tuhan Yesus membawa kami dalam relasi langsung dengan Allah. Kami dipersatukan kembali dengan Allah. Ajar kami setiap orang percaya, umat yang dipilih Allah, untuk memakai kesempatan hidup di dalam rancangan Allah, hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah dipersatukan dengan Allah. Ini hidup kami Bapa, ini umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.